Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Selamat malam, Sobat Seram. Kembali lagi bersama saya, Mr. Randi, di Karam Kali Aja Seram. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah penuh intrik dan misteri dari dunia gaib. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, tapi kisah tentang dendam, keserakahan, dan perjanjian dengan kekuatan gelap. Ketika saudara darah berubah menjadi musuh, apapun bisa terjadi, termasuk mempersembahkan jiwa-jiwa tak berdosa sebagai tumbal. Siapkan nyali kalian, karena kisah malam ini akan membawa kita ke dalam konflik keluarga yang penuh teror gaib, dalam cerita yang berjudul Dendam dan Pesugihan Nyai Blorong. Jangan lupa subrek, like, dan komen ya. Markilai, mari kita mulai, cekidot. Tumbal Nyi Blorong, toko beras milik Pak Joyo di desa kecilnya tidak pernah dihadapkan pada situasi yang mudah sejak awal. Usaha ini terbilang baru dan berani, karena pada waktu itu kebanyakan penduduk desa masih mengandalkan hasil panen padi mereka sendiri, menyimpannya untuk kebutuhan sepanjang tahun. Namun, Pak Joyo, yang memiliki keyakinan tinggi untuk memperbaiki kondisi keluarganya, memutuskan untuk menjual satu-satunya aset yang dimilikinya, rumahnya yang berada di tepi jalan utama desa. Dengan uang dari penjualan rumah tersebut, Pak Joyo dan istrinya, Bu Darsi, memulai usaha toko beras tepat di depan rumah mereka. Pada awalnya, usaha ini diragukan oleh keluarga besar mereka, bahkan oleh saudara kandung Pak Joyo, Miran. Namun, berkat ketelitian dan perhitungan cermat Bu Darsi, toko beras mereka mulai berkembang pesat. Pak Joyo membeli beras dari petani lokal dan tengkulak dengan harga yang menguntungkan, dan ketika musim panen tiba, keuntungan mereka berlipat ganda. Dalam waktu 2 tahun, Pak Joyo berhasil mengembalikan modalnya, dan kesuksesannya mulai mengundang iri hati dari saudara-saudaranya, terutama Pak Miran. Pak Miran yang sejak awal meragukan keputusan adiknya kini malah mencibir kesuksesan Pak Joyo. Dia menuduh Pak Joyo menggunakan pesugihan untuk memperkaya diri dan keluarganya. Perselisihan antara kedua saudara ini pun memuncak. Pak Miran, yang terbakar oleh rasa iri dan amarah, memutuskan untuk merusak usaha Pak Joyo dengan cara licik. Dia pergi ke seorang dukun terkenal di desa dan membayar mahal untuk mengirim santet kepada Pak Joyo dan keluarganya. Santet itu pun bekerja. Pak Joyo, Bu Darsi, serta kedua anak mereka, Danang dan Rani, tiba-tiba jatuh sakit bersamaan, begitu pula dengan 2 orang karyawan mereka. Toko beras yang biasanya ramai terpaksa tutup selama lebih dari 2 minggu. Aneh sekali, setelah 2 minggu, keluarga Pak Joyo dan karyawan mereka sembuh dalam waktu hampir bersamaan. Namun, kerugian yang dialami akibat penutupan toko tidak bisa diabaikan. Pak Joyo tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dia menduga ada kekuatan jahat yang bekerja di balik penyakit misterius yang menimpa keluarganya. Akan tetapi, bukannya menyerah, Pak Joyo bertekad melawan bukan hanya tantangan bisnis, tetapi juga serangan gaib yang mengancam keluarga. Setelah sembuh dari penyakit aneh, nasib buruk masih belum lepas dari Pak Joyo. Seluruh stok beras di tokonya tiba-tiba diserang kutu beras dan hewan kecil lainnya, yang membuat kualitas beras turun drastis. Pak Joyo harus menanggung kerugian besar, karena tak ada yang mau membeli beras yang rusak. Usaha yang dulu berjaya kini terpuruk dalam waktu singkat. Pak Joyo dan Bu Darsi jatuh sakit akibat kebangkrutan yang menimpa mereka. Aset-aset yang susah payah dikumpulkan pun harus dijual satu persatu untuk biaya pengobatan, sementara Danang dan Rani masih terlalu muda untuk membantu mencari uang. Di tengah penderitaan mereka, Bu Darsi meninggal dunia setelah berbulan-bulan menderita penyakit misterius. Dokter sempat mendiagnosisnya dengan kanker, namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, hasilnya berubah menjadi pembengkakan organ dalam. Tak lama setelah itu, kondisi Pak Joyo juga semakin memburuk.
Anehnya, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyakit fisik yang jelas pada Pak Joyo. Dua karyawan setia Pak Joyo, Giman dan Tejo, yang merasa iba melihat penderitaan bosnya, memutuskan untuk membawa Pak Joyo ke seorang ahli spiritual terkenal, Mbah Trimo, untuk mencari pengobatan alternatif. Di rumah Mbah Trimo, kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap. Orang ini telah diserang santet yang sangat kuat, santet sandung sampar, ujar Mbah Trimo dengan nada geram sambil memeriksa Pak Joyo yang terbaring lemah. Dan yang lebih membuatku kesal, pelakunya adalah saudara kandungnya sendiri. Giman dan Tejo tersentak kaget mendengar hal itu. Pelakunya, Paman Miran, tanya Giman dengan suara bergetar. Mbah Trimo mengangguk dengan tegas, orang kejam seperti itu harus disingkirkan. Aku akan membantu menyembuhkan Pak Joyo tanpa biaya. Setelah berterima kasih kepada Mbah Trimo, Giman dan Tejo berjanji untuk membawa Danang dan Rani keesokan harinya, sesuai instruksi Mbah Trimo. Ketika mereka kembali dengan anak-anak Pak Joyo, Mbah Trimo menjelaskan dengan tenang namun tegas. Kalian masih muda, tapi kalian harus tahu, paman kalian tak akan berhenti di sini. Setelah ayah kalian meninggal, dia juga akan mengincar kalian berdua, ujar Mbah Trimo dengan pandangan serius. Danang dan Rani tercengang mendengar pernyataan tersebut. Kami harus bagaimana, Mbah? Apa yang bisa kami lakukan? Tanya Danang dengan cemas. Kalian harus membantu ayah kalian membalaskan dendam atas kematian ibu kalian dan penderitaan yang kalian alami sekarang. Hanya dengan cara itu, kalian bisa selamat, ujar Mbah Trimo dengan nada yang membuat suasana makin mencekam. Danang, dengan kepala tertunduk, menjawab, saya akan lakukan apapun yang perlu untuk menyelamatkan keluarga saya. Mbah Trimo tersenyum tipis. Itulah yang seharusnya, Nak. Seorang laki-laki harus siap menanggung tanggung jawab besar demi keluarganya. Nantikan saatnya, dan kalian akan tahu apa yang harus dilakukan. Suasana di ruangan itu semakin berat, namun Danang dan Rani tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menghadapi masa depan yang penuh bahaya dan misteri, masa depan yang mungkin akan menuntut mereka mengambil keputusan-keputusan besar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mbah Trimo menatap tajam ke arah Giman setelah ritual pemanggilan sukma selesai. Jangan pernah lari dari musuh-musuhmu, kata Mbah Trimo dengan nada penuh keyakinan. Jika malam ini ayahmu bisa bertahan, dia sendiri yang akan membalaskan dendamnya. Tapi jika tidak, kalian harus siap mengambil alih tanggung jawab itu. Danang mendengarkan dengan tegang, sementara Rani hanya bisa menangis memandangi wajah ayahnya yang sekarat di pembaringan. Mbah Trimo, dengan perantara rambut dan darah yang diambil dari Danang dan Rani, memulai ritualnya. Dia meminta Giman untuk membantunya dalam pemanggilan sukma, sebuah pengalaman yang belum pernah Giman alami sebelumnya. Ketika ritual dimulai, Giman merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil hebat. Kantuk berat menyerangnya tiba-tiba, hingga akhirnya dia tak bisa menahan mata yang tertutup. Saat membuka mata lagi, Giman mendapati dirinya berada di tempat aneh, kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Di sampingnya, Danang dan Rani berdiri dengan ekspresi datar, tatapan kosong yang membuat Giman bingung. Giman, yang mengira dirinya sedang bermimpi, mencubit dirinya sendiri. Di tengah kebingungannya, suara Mbah Trimo terdengar samar-samar, memberi instruksi. Berjalanlah lurus ke depan, cari Sukma Joyo. Jangan berbelok walaupun ada yang menghalangi jalanmu. Dengan rasa takut dan ketidakpastian, Giman melangkah maju, diikuti oleh Danang dan Rani yang tampak seperti bayangan. Setelah berjalan jauh dalam kegelapan, mereka akhirnya melihat sosok Pak Joyo yang berjalan pelan. "Pak, ayo ikut kami," seru Giman dengan nada setengah memerintah. Pak Joyo menoleh dan perlahan mengikuti Giman, sementara Danang dan Rani terus diam di belakangnya, tatapan mereka tetap kosong. Perjalanan mereka tiba-tiba terhenti ketika kegelapan yang lebih pekat melingkupi mereka, dan Giman pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama Giman tertidur, ia terbangun dengan kejut saat Pak Joyo menyentuh pundaknya. "Ya Allah, Pak, sampean hidup," seru Giman, tergagap karena terkejut dan lega. "Terima kasih, Men, kau sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan melupakan jasamu," ujar Pak Joyo, tersenyum lemah. Mbah Trimo yang duduk di sudut ruangan dengan jenggot panjangnya tersenyum puas. "Beruntung sekali kamu, Men. Tidak ada makhluk gaib yang menghadangmu." "Maksud panjenengan bagaimana, Mbah? Tadi itu saya ada di mana?"
Tanya Giman yang masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Kamu tadi melepas sukmamu, men, masuk ke alam gaib untuk mencari Pak Joyo, jawab Mbah Trimo sambil terkekeh. Dan anak-anaknya itu tadi bukan mereka sebenarnya, hanya perantara. Aku menggunakan darah dan rambut mereka untuk memudahkan pencarian. Giman tercengang. Jadi itu bukan Danang dan Rani. Tapi kenapa mereka ada di sana bersama saya? Kalau aku bawa sukma mereka, itu berbahaya. Aku hanya memanfaatkan bagian tubuh mereka sebagai penunjuk jalan, jelas Mbah Trimo lagi. Kalau ada makhluk jahat yang menyerang, aku sudah siap berjaga-jaga. Giman menghela napas lega, walaupun masih terkejut dengan apa yang baru saja dia alami. Untung saja nggak ada yang menghadang saya tadi, Mbah, gumam Giman, merasa sedikit kesal namun juga bersyukur. Semua sudah aku perhitungkan, men. Kau aman, dan lihat, Pak Joyo sudah sembuh dari penyakitnya. Mbah Trimo kemudian meminta Giman untuk kembali ke rumah dan memberitahu Danang dan Rani bahwa ayah mereka telah diselamatkan. Namun, meski penyakit gaib yang menimpa Pak Joyo telah diusir, perjalanan mereka belum selesai. Mbah Trimo memperingatkan bahwa musuh yang lebih besar masih mengintai di balik bayang-bayang. Dendam yang telah merusak keluarga mereka belum tuntas, dan kini giliran Pak Joyo untuk menuntaskan semua yang telah terjadi. Mbah Trimo menatap tajam ke arah Giman setelah ritual pemanggilan sukma selesai. Jangan pernah lari dari musuh-musuhmu, kata Mbah Trimo dengan nada penuh keyakinan. Jika malam ini ayahmu bisa bertahan, dia sendiri yang akan membalaskan dendamnya. Tapi jika tidak, kalian harus siap mengambil alih tanggung jawab itu. Danang mendengarkan dengan tegang, sementara Rani hanya bisa menangis memandangi wajah ayahnya yang sekarat di pembaringan. Mbah Trimo, dengan perantara rambut dan darah yang diambil dari Danang dan Rani, memulai ritualnya. Dia meminta Giman untuk membantunya dalam pemanggilan sukma, sebuah pengalaman yang belum pernah Giman alami sebelumnya. Ketika ritual dimulai, Giman merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil hebat. Kantuk berat menyerangnya tiba-tiba, hingga akhirnya dia tak bisa menahan mata yang tertutup. Saat membuka mata lagi, Giman mendapati dirinya berada di tempat aneh, kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Di sampingnya, Danang dan Rani berdiri dengan ekspresi datar, tatapan kosong yang membuat Giman bingung. Giman, yang mengira dirinya sedang bermimpi, mencubit dirinya sendiri. Di tengah kebingungannya, suara Mbah Trimo terdengar samar-samar, memberi instruksi. Berjalanlah lurus ke depan, cari Sukma Joyo. Jangan berbelok walaupun ada yang menghalangi jalanmu. Dengan rasa takut dan ketidakpastian, Giman melangkah maju, diikuti oleh Danang dan Rani yang tampak seperti bayangan. Setelah berjalan jauh dalam kegelapan, mereka akhirnya melihat sosok Pak Joyo yang berjalan pelan. "Pak, ayo ikut kami," seru Giman dengan nada setengah memerintah. Pak Joyo menoleh dan perlahan mengikuti Giman, sementara Danang dan Rani terus diam di belakangnya, tatapan mereka tetap kosong. Perjalanan mereka tiba-tiba terhenti ketika kegelapan yang lebih pekat melingkupi mereka, dan Giman pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama Giman tertidur, ia terbangun dengan kejut saat Pak Joyo menyentuh pundaknya. "Ya Allah, Pak, sampean hidup," seru Giman, tergagap karena terkejut dan lega. "Terima kasih, men, kau sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan melupakan jasamu," ujar Pak Joyo, tersenyum lemah. Mbah Trimo yang duduk di sudut ruangan dengan jenggot panjangnya tersenyum puas. "Beruntung sekali kamu, men. Tidak ada makhluk gaib yang menghadangmu. Maksud panjenengan bagaimana, Mbah? Tadi itu saya ada di mana?" tanya Giman yang masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi. "Kamu tadi melepas sukmamu, men, masuk ke alam gaib untuk mencari Pak Joyo," jawab Mbah Trimo sambil terkekeh. "Dan anak-anaknya itu tadi bukan mereka sebenarnya, hanya perantara. Aku menggunakan darah dan rambut mereka untuk memudahkan pencarian." Giman tercengang. Jadi itu bukan Danang dan Rani. Tapi kenapa mereka ada di sana bersama saya? Kalau aku bawa sukma mereka, itu berbahaya. Aku hanya memanfaatkan bagian tubuh mereka sebagai penunjuk jalan, jelas Mbah Trimo lagi. Kalau ada makhluk jahat yang menyerang, aku sudah siap berjaga-jaga. Giman menghela napas lega, walaupun masih terkejut dengan apa yang baru saja dia alami. Untung saja nggak ada yang menghadang saya tadi, Mbah, gumam Giman, merasa sedikit kesal namun juga bersyukur. Semua sudah aku perhitungkan, men. Kau aman, dan lihat,
Pak Joyo sudah sembuh dari penyakitnya. Mbah Trimo kemudian meminta Giman untuk kembali ke rumah dan memberitahu Danang dan Rani bahwa ayah mereka telah diselamatkan. Namun, meski penyakit gaib yang menimpa Pak Joyo telah diusir, perjalanan mereka belum selesai. Mbah Trimo memperingatkan bahwa musuh yang lebih besar masih mengintai di balik bayang-bayang. Dendam yang telah merusak keluarga mereka belum tuntas, dan kini giliran Pak Joyo untuk menuntaskan semua yang telah terjadi. Kematian Mbah Woro yang disebabkan oleh luka dalam akibat serangan brutal anak buah Pak Miran, membuka jalan bagi kekuatan gaib yang lebih besar. Buto-buto yang dulu diperintah Mbah Woro kini tunduk pada kekuatan makhluk gaib yang lebih sakti, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kematian Mbah Woro membuat usaha Pak Miran mulai surut. Dalam beberapa bulan, ia terpaksa menutup usahanya yang sudah berjalan selama 2 tahun karena kehilangan pelindung spiritual dan penurunan pesat dalam bisnisnya. Sementara itu, usaha Pak Jio semakin berkembang pesat. Dengan tidak adanya saingan, ia mulai memperluas gudangnya dan membeli alat penggilingan padi. Ini memungkinkannya memasok beras berkualitas tinggi kepada perusahaan-perusahaan daerah. Pak Jio bahkan mendatangkan ahli pertanian untuk membantu para petani di sekitarnya. Panen, para petani mulai setia kepadanya, dan usaha Pak Jio semakin tak tertandingi. Namun, kebencian Pak Miran terhadap adiknya semakin dalam. Tidak terima dengan kesuksesan Pak Jio, Pak Miran yang gelap mata mendatangi Mbah Trimo, seorang dukun sakti yang dikenal memiliki ilmu kejawan tingkat tinggi. Pak Miran meminta bantuan agar ia bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat dan, lebih dari itu, menghancurkan usaha Pak Jio. Mbah Trimo yang sudah tahu latar belakang permintaan Pak Miran, karena sebelumnya ia pernah membantu Pak Jio, menolak untuk terlibat secara langsung. Namun, Mbah Trimo tetap memberikan jalan bagi Pak Miran untuk bertemu dengan sosok gaib yang mampu memberikan kekayaan dengan cepat, sosok Ratu Siluman, penguasa lembah harta. Pak Miran harus rela menukar jiwanya dan menumbalkan salah satu anaknya sebagai syarat dari perjanjian itu. Dengan penuh tekad dan nafsu untuk mengalahkan Pak Jio, Pak Miran mengikuti semua instruksi Mbah Trimo. Ritual pun dilakukan dengan menggunakan keris hitam dan darah, diiringi kembang 7 rupa dan bunga kantil. Di malam puncak ritual, Pak Miran menunggu kehadiran sang ratu yang akan memberikannya kekayaan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Mbah Trimo memanggil Pak Jio dan menjelaskan rencana jahat yang sedang dipersiapkan oleh saudara kandungnya. Mbah Trimo meyakinkan Pak Jio bahwa Pak Miran sedang bermain dengan api, dan akibat dari perjanjian gaib tersebut akan membawa malapetaka bukan hanya bagi Pak Miran, tetapi juga keluarganya sendiri. Mbah Trimo mengatakan bahwa Pak Jio tidak perlu khawatir, karena siksaan gaib yang akan dialami oleh Pak Miran sudah ditentukan. Namun, Mbah Trimo menyarankan Pak Jio untuk mencari seseorang yang bisa melindungi dirinya secara fisik dari kemungkinan serangan orang-orang yang dibayar oleh Pak Miran. Keesokan harinya, kabar duka menyebar di desa. Anak laki-laki pertama Pak Miran ditemukan meninggoy di gudang dengan tubuh membiru dan mata terbelalak. Kematian tersebut terjadi tak lama setelah Pak Miran melakukan perjanjian dengan Ratu Siluman. Orang-orang di desa mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar dalam wafatnya anak Pak Miran, tetapi keluarga Pak Miran segera menguburkan jenazah tanpa banyak penjelasan. Meskipun anaknya telah wafat, perjanjian gaib yang dibuat Pak Miran segera menunjukkan hasil. Dalam waktu 2 bulan, Pak Miran berhasil membangun gudang baru yang lebih besar dan toko baru dengan menggunakan darah. Menggunakan kekayaan yang tiba-tiba melimpah, lah bahkan merekrut pemuda-pemuda desa untuk bekerja di tempat usahanya. Kini, usaha Pak Miran tampak mulai bangkit kembali dan bahkan melebihi usaha Pak Jio. Namun, seperti yang sudah diprediksi oleh Mbah Trimo, tanda-tanda kehancuran mulai muncul. Gangguan gaib kembali terjadi di gudang dan toko Pak Jio. Seringkali, para pekerja Pak Jio melihat makhluk-makhluk aneh, dan ada aura gelap yang melingkupi tempat itu. Meskipun demikian, Pak Jio tetap sabar, mengikuti nasihat Mbah Trimo bahwa kehancuran Pak Miran sudah dekat. Pak Jio kemudian merekrut 3 pemuda dari desa yang memiliki keahlian dalam ilmu bela diri untuk menjaga keamanan usahanya. Namun, Pak Miran, yang semakin terobsesi untuk menghancurkan adiknya, juga mencari orang-orang bayaran untuk melakukan serangan fisik terhadap Pak Jio dan keluarganya. Pertarungan antara kekuatan gaib dan fisik pun semakin mendekati klimaks, dengan Pak Jio yang berusaha mempertahankan usahanya dan keluarganya dari ancaman saudara kandungnya sendiri yang semakin gelap mata. Rani yang awalnya merasa tenang di rumah,
malam itu mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak biasa. Ketika ia sedang berada di kamarnya, terdengar langkah pelan dari arah dapur, membuat bulu kuduknya meremang. Sosok yang ia lihat sekilas dari dapur, seakan-akan berjalan dengan gemulai menuju kamar mandi. Tapi anehnya, tidak ada suara pintu yang terbuka atau tertutup. Rani mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat lelah, tapi ketakutannya mulai terasa nyata saat ia melihat sosok yang lebih jelas. Dari sudut kamarnya, muncul seorang wanita bergaun putih lusuh, dengan rambut hitam panjang menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajah pucatnya menatap tajam ke arah Rani dengan seringai yang mengerikan. Mata hitamnya kosong, seperti lubang yang menelan cahaya. Seketika Rani tersentak, berteriak sejadi-jadinya, tapi tak satu pun suara yang keluar dari mulutnya. Badannya kaku, tak bisa bergerak, sementara sosok itu melayang perlahan ke arahnya. Ketakutan Rani mencapai puncaknya saat sosok itu semakin dekat, dan sebelum semuanya menjadi gelap, sosok tersebut menghilang tepat di depan matanya. Rani pun kehilangan kesadaran di tempat. Setelah kejadian malam itu, kondisi kejiwaan Rani semakin terganggu. Ia sering terlihat linglung, dan kerap menceritakan bahwa sosok wanita itu terus mengganggunya, meskipun tidak ada yang melihat selain dirinya. Hal ini membuat Pak Gio sangat marah, dan ia sudah tahu pasti siapa dalang dari semua teror ini, Pak Miran, kakaknya sendiri. Pak Gio pun memutuskan untuk tidak tinggal diam dan segera mencari bantuan dari orang-orang sakti yang dia kenal, termasuk Mbah Trimo, seorang dukun tua yang sebelumnya pernah membantunya menghadapi masalah mistis. Dengan segala kekuatan gaib yang dimiliki, Mbah Trimo mulai melakukan berbagai upaya untuk mengusir sosok gaib yang mengganggu keluarga Pak Gio. Namun, perlawanan dari Pak Miran dan dukun bayaran yang dibantunya tidaklah mudah. Mereka berhadapan dengan kekuatan yang sudah dikendalikan oleh kebencian dan dendam. Bagaimanakah Pak Gio akan mengakhiri konflik mistis ini, dan apakah Rani bisa terbebas dari teror yang terus menghantui hidupnya? Kisah ini memberikan banyak pelajaran hidup yang mendalam tentang bahaya keserakahan, dendam, dan persekutuan dengan kekuatan jahat. Tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan generasi berikutnya. Pak Gio, yang awalnya terjebak dalam perseteruan keluarga dan teror gaib, akhirnya mampu bangkit dengan bantuan Mbah Trimo dan keluarga besarnya, yang mendukungnya melawan segala bentuk santet dan teror gaib dari Pak Miran. Namun, kisah ini belum berakhir. Ibu Juminten kini melanjutkan jejak suaminya, dan pesugihan yang dimilikinya mungkin akan terus membawa teror kepada orang-orang tak bersalah. Apakah ada yang bisa menghentikan lingkaran kejahatan ini? Dan apakah Mbok Jum akan menerima akibat dari perbuatannya, sama seperti Pak Miran? Bagi penikmat horor, kisah ini bukan hanya cerita tentang kengerian, tapi juga cerminan dari kehidupan nyata. Terkadang, konflik keluarga bisa berujung pada hal-hal yang tidak masuk akal. Keserakahan dan kebencian, jika dibiarkan, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Terima kasih kepada Bang Untung yang telah berbagi kisah luar biasa ini. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, dari pentingnya menjaga keluarga, hingga bahaya mempercayai jalan yang salah demi kekayaan. Kami akan terus mengikuti dan menyimak kisah-kisah horor yang penuh dengan makna ini. Wah, Sobat Seram, kisah yang baru saja kita dengar sungguh mencekam, ya. Dari teror kuntilanak hingga kecelakaan misterius, semuanya adalah hasil dari perjanjian kelam dengan Nyai Blorong. Apa yang bisa kita pelajari? Keserakahan dan dendam hanya akan membawa kehancuran, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar, jauh dari godaan yang membawa keburukan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa untuk berlangganan dan tinggalkan komentar kalian tentang apa yang kalian rasakan setelah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, kali aja, besok giliran kamu yang merasakan teror dari dunia lain. Selamat malam, dan selamat tidur.
Bayangan hitam melunas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan